94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, Kanal Inspirasi. Sembilan 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, Kanal Inspirasi. Pro 1 Kanal Inspirasi. RRI Makassar. Dan baiklah pendengar Pro 1 RRI Makassar, seperti yang sudah kami sampaikan di ruang dengar Anda, kalau di kebersamaan kita di pengarus utamaan gender ya. Untuk kesempatan hari ini, hari Rabu 24 Agustus 2022, kita akan coba membahas seputar pemanfaatan limbah fashion. Dan kita sudah hadir ya narasumber kita yang unik keren dengan tampilan outfitnya. Di siang hari ini kita langsung menyapa, ini ada Dita. Hai Dita, assalamualaikum. Hai, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Kalau Dita sendiri ini adalah owner dari Alf Project. Alf Project ya. Bisa diceritakan ini Alf Project ini bergelut dari bidang apa? Kemudian sudah sejak tahun kapan dia berdiri, ataukah ada hal-hal yang menarik yang bisa dibagikan atau di-share ini terkait Alf Project? Silakan Dita. Alf Project itu sebenarnya lahirnya 2019. Itu karena waktu itu resign dari kerjaan, terus kayak mikir bikin bisnis kayaknya seru nih gitu kan.
Nah kemudian ngelihat pergerakan fashion tuh lumayan cepat ya ternyata. Tapi Alf Project bikin gebrakan baru. Iya. Kalau zaman sekarang tuh ada namanya fast fashion. Jadi fashion itu berputar terus. Jadi per bulannya bisa berputar. Per bulannya tuh bikin produk baru, Stylenya gitu iya ya. betul. Nah kalau Alf Project sendiri tuh beda, jadi kita konsepnya slow fashion, artinya kita nggak ngikutin zaman sebenarnya, tapi tetap ngelihat tren. Jadi kita nyiptain tren kita sendiri nih. Jadi kayak nggak mungkin kalau ada yang pernah lihat meme yang Spider-Man ketemu Spider-Man gitu ya, itu tuh kita ngangkat itu banget karena kita nggak pengen nih pada saat kita jalan kok ketemu baju yang sama gitu. Dan langsung viral biasanya. Iya gitu kan pas arisan loh kok teman saya pakai baju yang sama kan minder ya jiper gitu. Nah itu kita pengennya beda dari yang lain kayak gitu. Jadi yang membedakan antara Alf Project dengan fashion yang lain itu hal yang seperti itu ya. Iya Yang betul. yang apa ya, ketika bertemu dengan seseorang yang mungkin tidak dikenal, nggak bisa sama. Iya. Dan mungkin outfitnya siang hari ini bisa terlihat di kamera. Ini pendengar, ini salah satu hasil dari Alf Project ya. Iya betul. Sebenarnya ini adalah sisa kain. Jadi mungkin kalau ownernya tuh cuman bisa pakai sisa kain dari customer aja gitu ya. Jadi kayak ini sisa kain buat apa ya kira-kira. Akhirnya saya buatin vest aja sendiri gitu biar nggak kebuang ceritanya. Nah, kamu kan kalau boleh dikatakan ini masih sangat muda. Bagaimana seorang Dita melihat potensi yang dimiliki oleh anak muda khususnya yang ada di Sulawesi Selatan ini untuk berkarya? Alhamdulillahnya semakin kesini semakin terbuka ya sebenarnya. Untuk potensi-potensi anak muda zaman sekarang itu udah gampang banget buat kelihatan. Apalagi sosial media udah gampang banget nih ceritanya gitu kan. Nah gimana caranya kita buat ngasah, yaitu perlu tahu nih passionnya di mana gitu. Dan sekarang tuh anak-anak muda tuh lebih berani sih untuk speak up tentang apa yang mereka suka, apa yang mereka concern gitu, dan itu positif banget. Tapi ya asalkan ya ke positifnya itu jalannya gitu. Nah, lantas mengapa anak muda sekarang ini harus kreatif dan berani nih untuk keluar dari zona nyaman mereka membuat sebuah peluang usaha ini? Kan sudah ngalamin kan? Iya betul. Karena gini sih, simpelnya karena kita nggak bisa stuck di situ aja sebenarnya. Karena pergerakan fashion itu cepet banget. Apalagi sekarang itu udah gampang diakses, e-commerce udah makin banyak, sosial media udah makin beragam. Kalau misalnya kita stuck di situ aja, kita nggak mikir apa nextnya. Bukan cuman apa nextnya, kedepannya tuh sebenarnya dunia fashion tuh kayak apa sih gitu. Kita harus peka gitu. Kalau kita nggak ngikutin, kalau kita ketinggalan zaman sayang banget. Nanti kita akan tergerus nih sama zaman gitu. Jadi kalau boleh dikatakan ini, karena kan kita bicara soal gender juga. Mau anak muda, orang dewasa, orang yang sudah berumur pun itu semua sama ketika mereka ingin membuka sebuah peluang usaha. Lantas kalau menurut Dita ini kan sebagai seorang anak muda yang boleh dikatakan ini sejajar dengan orang yang sudah punya banyak sekali pengalaman dalam membuat sebuah peluang usaha. Sebenarnya peran UMKM untuk pertumbuhan ekonomi yang ada di Sulsel ini dari anak muda ini seperti apa? Peran UMKM dalam perekonomian gitu ya. Dan sekarang ini anak muda tuh udah lumayan banyak yang berani bikin bisnis. Bikin bisnis mulai dari makanan, F&B gitu, fashion dan lain-lain. Itu kan juga berpengaruh dan memberikan dampak dan impact yang besar juga untuk UMKM gitu kan. Untuk perekonomian khususnya di Sulawesi Selatan gitu. Dan itu bisa menjadi daya tarik orang-orang untuk ternyata anak muda tuh sebenarnya bisa loh untuk bikin bisnis gitu. Anak muda tuh sebenarnya kreatif juga kok. Gitu untuk bikin hal-hal baru gitu. Jadi jangan pernah takut karena justru itu berimpact baik nih untuk Sulawesi Selatan ke depannya gitu. Jadi intinya positif ya, dan anak muda itu tidak kalah kok dengan orang-orang yang sudah dewasa lah, boleh dikatakan seperti itu. Betul. Nah, kita kembali ke topik kita nih, Dita, seputar pemanfaatan limbah fashion. Bisa dijelaskan dulu kepada pendengar kita yang dimaksud limbah fashion itu yang bagaimana gitu? Oke, kalau selama ini kan kita familiarnya dengan limbah plastik ya. Limbah plastik itu udah sampah terbesar di dunia sekarang. Dan setelah saya search waktu awal-awal Alf Project berdiri itu kita udah mulai diet plastik ceritanya. Jadi packagingnya udah nggak pakai plastik lagi, kita pakai yang user friendly dan
lebih gampang terurai. Nah, kita ngomongin tentang limbah fashion. Limbah fashion tuh apa? Jadi ternyata hasil dari misal nih kita lebaran pakai baju baru terus tuh satu keluarga, kalau satu keluarga ada 10 Kali tahun berapa? ya betul. Kemudian itu nggak bakal kepake lagi misalnya tahun depan kayak kan tahun depan tahun lalu udah kepake nih ceritanya gitu. Atau simpelnya kayak gini, kita beli baju baru, kita mau pergi reunian, nggak mungkin 2 hari ke depan kita mau pakai lagi baju itu. Nah itu ada yang numpuk itu adalah limbah fashionnya. Ketika kita udah nggak pernah pakai, ternyata oh saya baru inget nih, ternyata 1 tahun yang lalu saya udah beli baju ini dan cuma kepake sekali. Gitu. Nah itu juga udah termasuk sama limbah fashion. Kemudian ada juga limbah fashion yang dari produsen-produsen gede. Misalnya beberapa dari pabrik-pabrik yang iya betul ya. dari toko-toko besar, brand-brand besar gitu. Mereka itu memang konsepnya fast fashion. Jadi setiap musim beda gitu. Itu yang membuat limbah fashion tuh semakin banyak. Nah itu yang dimaksud dengan sampah fashion gitu. Lantas mengapa kepikiran ide menggunakan limbah fashion ini? Kan banyak hal yang bisa digunakan sebenarnya untuk membuat sebuah brand fashion seperti itu. Balik lagi karena saya pengennya bumi ini sehat terus sih. Keren nih anak muda yang memikirkan bumi ya. Iya benar-benar. Karena itu sih kita tuh pengen hidup tuh sehat ya gitu. Kalau dilihat sekarang limbah plastik udah banyak nih di laut, ikan-ikan misalnya kecemplung dapatnya ini botol plastik misalnya masuk ke dalam botol plastik, itu kan menyedihkan banget. Tapi kalau sampah fashion itu numpuk, itu pengen jadi apa gitu. Bakal didaur ulang kah ke depannya atau bakal dibakar yang bakal ngerusak ion bumi gitu. Jadi kayak kepikirannya dari situ awalnya. Mulia sekali ya. Terus latar belakang akhirnya seorang Dita ini memiliki ide seperti ini, adakah mungkin kegalauan ketika melihat limbah fashion atau di sekitar tempat tinggal Dita banyak tumpukan kain yang boleh dikatakan daripada jadi sampah yang merusak bumi itu, atau ada cerita lain gitu? Sebenarnya gini sih, karena berawal dari bikin bisnis, itu tuh nggak pengen ada samanya awalnya. Kepengen bikin bisnis, pengen bikin baju tuh nggak ada samanya, gimana ya caranya? Selain bikin konsep sendiri, desain sendiri, tuh tapi dari apa? Nah pengennya dari seluruh produknya Alf Project bikin itu pengen ada value sendirinya. Nah akhirnya kepikiran, oh gimana caranya hasil dari pakaian customer yang udah nggak kepake ini, misalnya hasil kainnya yang pengen dibikinin baju, ada sisanya, itu jadi apa ya bagusnya? Nah akhirnya kepikiran, oh iya bisa juga sih sebenarnya, misalnya jadi tote bag, kemudian jadi bucket hat, jadi vest yang kayak saya pakai sekarang gitu. Itu tuh kepikirannya dari situ, karena nggak pengen punya samanya awalnya kayak gitu. Jadi kayaknya lebih pede juga ya ketika kita jalan, nggak ada yang berbeda begitu kayaknya. Betul. Jadi kita kayak nggak mungkin ada samanya nggak sih gitu. Karena kan kalau berbicara seputar era digital saat ini, banyak sekali yang sudah dikatakan tadi, video-video yang sempat viral itu hanya karena bertemu atau berpapasan dengan seseorang yang tidak dikenal tetapi fashionnya sama gitu. Jadi bagaimana itu menjadi salah satu ide yang luar biasa juga ya. Ini juga mungkin menjadi solusi atau jalan keluar buat anak-anak muda atau siapapun di luar sana yang ingin tampil beda, berbeda dari segi outfitnya setiap hari, karena kan nggak bisa dipungkiri juga kalau kita kemana-mana kadang keluar bersosial di tempat umum kayak mall atau dimanapun itu ya. Oke deh, kami juga akan mengundang pendengar partisipasi Anda untuk bertanya langsung dengan Dita, ini owner dari Alf Project. Silakan baik itu melalui line telepon kami di 082133339440 atau di nomor yang sama ini langsung ke WhatsApp Pro 1 RRI Makassar. Ada yang ingin belajar untuk membuat sebuah brand ya? Oke, nah kamu ini kan masih muda nih Dita, tantangan terberat yang ditemui ini seperti apa, bisa diceritakan juga? Tantangan terberat ketika menjalankan bisnis dulu awalnya, karena zaman sekarang seperti yang saya bilang tadi, udah gampang banget diakses, udah gampang banget orang bikin brand, bikin produk gitu. Itu tantangan terbesarnya adalah banyak banget saingan-saingan di luar sana. Terus yang kedua adalah tantangannya ketika mau kita ternyata concern nih terhadap isu-isu bumi, gitu. Tantangannya sebenarnya di situ. Saya boleh cerita sedikit. Dulu saya pernah ikut beberapa pelatihan
terkait pembuatan bisnis lah, gimana caranya manage bisnis gitu. Kemudian saya cerita di salah satu pelatihan itu, saya cerita bahwa saya ini punya brand fashion yang concern terhadap isu-isu bumi. Jadi kita udah nggak pakai ini, udah cerita nih bla segala macam. Terus salah satu narasumbernya bilang gini, percaya deh, di Makassar waktu itu ya, di Makassar itu tuh nggak ada yang peduli tentang background atau cerita di balik brand kamu. Walaupun kamu mau pakai embel-embel sayang bumi lah, embel-embel ini itu gitu, nggak ada yang peduli. Yang orang peduli sekarang adalah apa yang selebgram pakai, apa yang influencer pakai, itu yang mereka pakai. Gitu. Itu adalah tantangan terbesar sebenarnya. Ternyata masih banyak banget orang yang buta akan ternyata tuh limbah itu sangat berbahaya buat bumi. Gitu, itu tantangan terbesar gitu, karena orang yang udah lumayan sering nih melalang buana menjadi narasumber, ternyata juga kepikirannya nggak jauh-jauh dari fashion yang lagi tren gitu. Itu tantangan terbesar ya sebenarnya. Jadi solusi yang membuat seorang Dita keluar dari tantangan tersebut itu seperti apa? Solusinya, nah ini sebenarnya masih bingung ya kalau mau dibilang solusinya, karena gini. Masih berproses artinya hingga sekarang ya. Betul karena mengedukasi itu bukan pekerjaan yang sangat mudah gitu ya. Untuk ngobrol ke orang-orang bahwa kita tuh harus bijak loh dalam membeli sesuatu gitu. Karena pasti orang mikir, kamu siapa, sok tahu banget gitu kan gitu. Jadi emang kembali lagi omongan orang-orang di sekitar benar walaupun kayak gitu sebenarnya saya nggak pernah jiper sih, kayak ya udah harus ngasih tahu terus. Dan salah satunya adalah kita lagi Alf Project lagi gencar banget untuk ngasih tahu terkait dengan kebijakan kita dalam berbelanja dan menggunakan produk fashion. Nanti bakal ada workshopnya gitu. Kapan itu? Tanggal 27 Agustus ini. Oh bentar lagi ya? Ya. Sasarannya nanti kemana? Sasarannya sebenarnya kita pengennya ketemu sama orang-orang yang benar-benar pengen belajar tentang upcycle. Nanti bakal kita ajarin nih gimana caranya dari kain perca yang udah nggak kepake, kita tempelin lagi nih di kemeja baru gitu. Gimana sih hasilnya kayak gitu. Oke deh. Baiklah, mendengar Pro 1 dari Makassar, sebentar kita masih akan lanjutkan perbincangan kita dengan Dita ya, owner dari Alf Project kini. Dan sebentar kita juga masih mencoba menantikan Dita ya, narasumber lainnya, owner dari Reward Project ini untuk bersama dengan kita di Pengarus Utama Jendela Pendengar. Tetap bersama kami di Pro 1 dari Makassar, kanal Inspirasi. 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal Inspirasi. Gelisahku menantimu, kata hatiku tak menentu. Ku hanya bisa berharap kau temuiku, sayang. Ku mengerti kau dengannya, tapi bisakah kau berikan waktu yang lebih lama bersamaku? Cinta kita rahasia,
94,4 FM. Pro 1 RRI Makassar. Pro 1 Kanal Inspirasi. RRI Makassar. Talk show. Kami ucapkan terima kasih pendengar untuk Anda yang saat ini masih terus setia bersama kami di Pengarus Utamaan Gender hari ini Rabu 24 Agustus 2022. Dan sembari kita menantikan narasumber kita yang lain ya, owner dari Reward Project ya. Saat ini kami masih bersama dengan Dita yang merupakan owner dari Alf Project. Masih semangat Dita menginspirasi? Alhamdulillah masih semangat dan harus semangat ya. Harus semangat pastinya ya. Oke, mungkin bisa dijelaskan ini kita masih berbicara seputar fashion. Apakah di brand Alf Project ini memang hanya satu jenis fashion atau ada hal-hal lain juga yang ingin yang namanya Alf Project bukan cuman satu aja gitu. Ada dari tas misalnya atau bandana atau hal-hal lain atau seperti apa, silakan. Yang tahu persisnya itu ya seorang Dita, ownernya, silakan. Jadi Alf Project itu sebenarnya brand fashion ya. Jadi awalnya baju, Yeah. Dress, kemudian kemeja dan lain-lain. Ternyata berangkat dari situ kita punya banyak banget sisa kain yang gak kepake. Akhirnya kita beralih nih bukan beralih sih, kita nambah item nih. Jadi Nambah item. Ya, nambah item jadi ada tote bag, kemudian ada bucket hat, ada sling bag. Saya boleh ngasih lihat nggak ya hasilnya? Boleh dong. Jadi Bisa dilihat di kamera ya, ini pendengar kelihatan ya. ya. Wow. Jadi ini adalah hasil dari limbah fashionnya Alf Project sendiri gitu. Jadi kita kayak punya kain kok nggak kepake tapi masih bisa nih buat apa ya, tapi kecil-kecil nih kainnya gitu. Oh ya udah kita jadiin bucket hat akhirnya. Jadi Oke. bucket hat. Kemudian masih ada juga nih hasil-hasil dari customernya Alf Project, karena Alf Project itu kan bisa custom produk ya, kayak misalnya desain, kemudian ada yang mau ulang tahun, baju anak kayak gitu tuh bisa. Nah, karena masih ada yang sisa, akhirnya kita bikinnya sling bag kayak gini. Sling bag. Sling bagnya beda satu side dan lainnya gitu. Jadi nggak bakal ada samanya lagi karena cuma ada di Alf Project aja gitu. Cuman ada di Alf Project ya, mendengar ya. Nah, yang menarik ini karena seorang Dita mampu mengubah limbah yang boleh dikatakan kalau limbah ya sampah dibuang. Iya. Ini bisa bernilai jual. Iya. Ini pendapat seorang Dita seperti apa? Satu side dan lainnya gitu. Jadi awalnya itu juga nggak bakal ada karena samanya penjahit. lagi, karena Awalnya cuma ada Alf di Alf Project itu Project belum punya aja penjahit. gitu. Cuman ada di Alf Project ya. Udah mendengar ada ya. Udah ada alhamdulillah. Luar biasa. Kemudian pada saat saya penjahit gitu, mereka lagi ngumpulin sisa-sisa kain untuk ditaruh di dalam satu karung. Terus saya nanya, Bu, si kain-kain ini buat apa? Iya. Ini nih ini hasil dari jahit-jahit baju, ini bakal saya buang sih, Iya. gitu. Nah berangkat Sudah dari jadi situ, sampah ya? Iya betul. Akhirnya saya bilang kayak gini, Bu boleh nggak itu saya beli aja? Ngapain dibeli, ambil aja, gitu. Modalnya aman kan? Iya kan, gitu. Awalnya kayak ngapain dibeli, ambil aja karena ini ya udah kain perca, dia mau ngapain sih, Oke. gitu. Karena waktu itu dia selama ini ya udah buang aja, nggak dijual lagi. Akhirnya saya bilang gini, nanti ke depannya kalau misalnya ada limbah lagi kayak gini, saya beli aja nggak apa-apa, gitu. Karena ini saya jelasin, limbah ini saya bakal pakai untuk produk saya dan saya mau jual, dan gak etis banget nih kalau misalnya saya ngambil terus Iya, kayak udah saya nggak kain ngomong perca, dia gitu. mau ngapain Ya, saya sih? kira ngomong Gitu. karena waktu Dari itu dia situ, selama nah, ini akhirnya ya udah buang aja, nggak ketemu dijual juga lagi. sama Akhirnya saya bilang gini, toko kain nanti yang ke depannya kalau misalnya ada ada di limbah satu lagi etalase kayak tuh gini, kayaknya saya beli nggak aja nggak laku-laku. apa-apa. Oke. Gitu, Nggak karena laku-laku, ini saya kemudian jelasin limbah pertama ini nggak saya laku bakal karena pakai mungkin untuk dari segi desain produk saya, dan saya mau patternnya jual misalnya dan nggak gitu ya. etis banget nih Patternnya kalau udah misalnya kayak saya udah ngambil old terus kayak banget saya nggak nih, ngomong gitu. gitu. Kemudian Saya kira udah ngomong.
Yang kedua itu sih dari kain yang kayak udah kalau misalnya orang mau beli itu bonus aja deh toko kain. Biasanya kan ada yang kayak gitu. Akhirnya itu saya ambil terus saya beli gitu. Kalau kayak gitu karena itu nggak bakal kepake kan sama karena mereka. mungkin dari segi desain. Lantas kalau kita berbicara seputar brand yang baru ini udah kayak seorang kita rilis di tahun 2019 ya tadi ya. Kita ketahui bersama kan brand lain yang namanya sudah melalui jualan aja toko kain. Biasanya kan ada yang kayak gitu. Akhirnya itu saya ambil terus saya beli. Strategi pemasaran itu karena itu nggak bakal kepake kan project ini sendiri sehingga kalau kita berbicara seputar brand yang lain udah kayak seorang kita rilis ini sebenarnya saya masih belajar banget ya untuk strategi pemasaran itu karena jujur saya nggak nol banget nih tentang marketing gitu kan. Dan waktu bikin bangun out project itu 2019 kepentok sama pandemi 2020. Iya ya ketika Nah itu tuh kita mau launch baju, akhirnya nggak jadi launch baju karena kita nih waktu pandemi kita kan lagi sebenarnya saya masih belajar banget struggle sama diri kita sendiri. Nggak mungkin pada orang jujur saya nggak nol banget nih tentang beruntung ya waktu itu kita udah boleh bangun project karena dulu masker medis itu kan susah ya. Jadi itu tuh kita mau launch project buat akhirnya nggak jadi karena kita awalnya dari situ. Nah mulai dari situ tuh saya belajar struggle sama diri kita sendiri bisa memanfaatkan pada orang jujur saya nggak momen nih gitu. Nah berarti strateginya adalah kita harus bisa melihat karena dulu masker menangkap peluang betul medis bukan yang cuma kayak sekarang lagi tren apa bukan tapi kira-kira 1 tahun ke depan tuh tren apa karena paling dibutuhkan awal betul menjadi solusi mulai dari ketika kita membuat diri kita sendiri bisa memanfaatkan tawarkan momen nih supaya produk yang kita strateginya adalah kita harus bisa itu strateginya agak sulit gitu ya memang betul bukan yang cuma kayak hadirnya tren itu lumayan sulit tapi kira-kira harus belajar dan melihat apa sih sekarang yang menjadi solusi bukan mencegah ketika kita bukan untuk melihat kemudian meniru tapi kita bisa lihat sisi baiknya adalah ini apa sisi buruknya apa itu strateginya agak sulit itu strategi jadi supaya bisa kayak hadirnya lumayan sulit tapi nih kita harus belajar dan tadi ngomongin soal pandemi melihat baru saja mencari solusi bukan mencegah cara makin dari bukan untuk melihat kemudian menangkap sebuah peluang ya sisi baiknya dari masker kain yang paling buruknya itu strateginya agak sulit itu strategi project itu dikenal supaya bisa kayak kain sebenarnya dan karena waktu itu saya coba melihat masker saja beda-beda terus nggak ada samanya orang pada suka kan karena ini penting nih tapi juga fashion nih gitu mulai dari situ nah sisi baiknya dari itu adalah gimana cara orang-orang nih aware terhadap project itu kita mulai menggait dan karena market berkolaborasi gitu karena kita nggak bisa sendiri dan sekarang kita nggak bisa nih sendirian kita harus kolaborasi akhirnya penting nih tapi juga fashion nih gitu mulai dari cari nih peluang lain kira-kira apa ya yang bisa kita mulai cara menjahit dan bangkit lagi walaupun ya lumayan merangkak waktu itu ya jadi memang sangat penting berkolaborasi dan membangun komunitas ya betul sebuah brand ya betul nah yang saya ingin ketahui juga ya nih sasaran konsumen dari project ini apakah dari tingkat usianya atau di semua usia bangkit lagi walaupun ya lumayan merangkak waktu itu ya jadi memang sangat penting berkolaborasi dan membangun komunitas ya remaja sampai dewasa dan wanita. Nah, karena kalau dilihat dari pattern baju saya ini rame banget kadang-kadang laki-laki tuh agak nggak dulu deh gitu ya kalau untuk pakai baju seperti ini gitu. Tapi semakin kesini karena project memberikan solusi yang awal mereka itu pengen mereka akhirnya banyak nih para moms ibu-ibu yang kayak karena kalau tahun ini mbak bikin baju saya ini rame banget kadang-kadang laki-laki tuh akhirnya yang customize dulu deh gitu ya kalau untuk pakai baju seperti ini pengen bikin tapi sama ada beberapa kayak kerjasama dengan rekan-rekan Fanby gitu akhirnya
banyak nih para pengusaha yang kayak Karena ngomong lagi di sini nih kita, ketika masyarakat ingin membeli kadang-kadang laki-laki itu akhirnya yang keren deh gitu ya. Kalau untuk pakai baju seperti yang pengen gampang banget. Kalau misalnya mau ketemu sama Alf Project itu bisa di Instagramnya Alf Project kan, Project underscore, atau juga bisa ada di beberapa e-commerce. lagi di sini nih kita. E-commerce Sudah ada ya? Iya, boleh disebutin nggak e-commerce ya? Kadang-kadang di marketplace lah ya. Iya, jadi ada beberapa lah di marketplace itu boleh juga boleh aja dapat informasinya mau di Instagramnya aja deh dulu. Itu bisa di Instagramnya Sudah nasional juga nih ya. Amin ya. Atau Sudah berpikir ke arah sana ya. iya, karena ternyata Sudah ada ya? Iya, boleh disebutin nggak e-commerce ya? Pernah ketemu sama yang di marketplace lah ya. Iya, jadi ada beberapa di marketplace lagi boleh ke Surabaya aja dapat informasinya sama kantor Instagramnya aja deh dulu ya. Bisa di Instagramnya. Yang menarik nih Dita, ketika Amin ya, sudah berpikir ke arah sana ya. Iya, karena ternyata sudah ada ya. Iya, boleh disebutin nggak e-commerce ya? Yang Pernah ketemu sama yang di marketplace lah ya. Iya, jadi ada beberapa orang lihat sudah boleh juga Surabaya aja dapat informasinya sama kantor identitas Alf Project itu kalau di Makassar mungkin ya. Yang menarik nih Dita, ketika Yang pertama adalah printed shirt ya, berpikir ke arah sana ya. iya, karena ternyata dan bukan Alf Project juga yang pertama kali di Makassar ya gitu. Tapi ketika orang melihat orang yang menggunakan pattern kayak gini misalnya, itu yang ramai yang kanan ini beda kiri beda gitu, itu mungkin orang udah mikir gitu mungkin ya. Keren nih. Nah, ada ini yang sudah masuk gitu lewat WhatsApp pada saat dari Makassar ya. Dan bukan aku ya. Yang pertama kalinya katanya skill apa yang harus dimiliki seorang Orang yang menggunakan pattern kayak gini misalnya, itu yang ramai kalau dari yang berangkat kanan dari ini beda kiri beda gitu. Iya, apakah itu passion atau keren nih. Nah, ada ini yang sudah masuk skill yang harus dimiliki adalah skill kepo. Skill kepo, iya, skill kepo karena kepo yang positif pasti. betul. Keponya kayak ini, misalnya, ini ada peluang baru nggak? Ini fashionnya ya. Karena kita kepoin artis-artis pakai baju apa sih dia? Kylie Jenner tuh pakai baju apa sih? Rihanna tuh pakai baju apa sih? Gitu misalnya kayak gitu. Nah itu lebih ke kepo. Iya, karena kalau dibilang saya kepo yang positif pasti beda. Keponya kayak dulu sering banget jadi desainer. Ini ada peluang baru nggak? Ini fashion saya. Apa ya? Artis tuh gitu. Kalau kata mereka Kylie Jenner tuh pakai baju apa? Tapi kalau dia Rihanna tuh pakai baju apa sih? Ini masih merupakan hobi juga ya. Betul, hobi karena dari dulu yang kondangan nih biasanya dapat seragam dari teman-temannya, keluarga gitu. Terus dia selalu bilang Mbak itu berfashion saya. Kayak apa ya? Teman-teman juga sering kayak gitu. Dia mau bikin baju kira-kira apa ya? Saya ngeliat kayak baju apa? Gue potensi nih di sini gitu. Oke deh. Betul. Ada juga nih yang sudah gabung selamat pagi dari Perusahaan Makassar dan Kak Gita. Perkenalkan saya Paris ya tadi ya. Mau bertanya dari inspirasi desain keluarga biasanya dari mana sih Kak? Jadi kesulitan desain kayak apa ya? Teman-teman juga sering kayak gitu. Dia mau bikin baju kira-kira apa ya? Inspirasinya itu datang dari jujur ya. Alf Project itu sebenarnya inspirasinya dari salah satu fashion antusias Indonesia. Namanya bertanya dari inspirasi desain keluarga. Mungkin ini agak kurang familiar di orang-orang karena beliau itu sekarang lagi ada di juga sering kayak gitu. Apa ya, kayak memberi keluarga lah di sana, dan dia tuh menjuri satu brand gitu namanya Alf Project itu sebenarnya apa gitu. Nah, terinspirasi dari situ. Kenapa? Karena beliau itu cara pakai bajunya sama banyak. Kayak di sini patternnya bunga-bunga, di sini ada mungkin sini agak gitu. Waktu saya ngeliatin itu ke orang tua, itu sekarang pengen dia bikin kayak gitu. Jangan jalan sama saya gitu. Tapi tuh sebenarnya terinspirasinya dari situ. Karena kok dia berani ya pakai pattern yang rame banget, tapi terus kelihatan eye catching dan fashionable. Alf Project gak bisa ngebuat. Jadi kayak mulai dari sini patternnya bunga-bunga, di sini ada mungkin sini Oke, sebentar kita akan coba bahas kembali nih kita di bersama kita
utama gender ya. Jangan jalan sama saya, jangan jalan sama saya gitu. Tapi sebenarnya terinspirasinya dari situ karena kok dia berani ya pakai pattern yang ramai banget atau terinspirasi catching dan Kanal Inspirasi. aja udah bisa jadi kayak mulai dari sini patternnya berbunga gitu ya mungkin Oke, sebentar kita akan coba bahas kembali nih kita di bersama kita di utama gender ya. jangan jalan sama saya, jangan jalan sama saya gitu. Tapi sebenarnya terinspirasinya dari situ karena kok dia berani ya pakai pattern yang ramai banget atau terinspirasi catching dan Inspirasi. aja udah bisa jadi kayak mulai dari sini patternnya berbunga gitu ya mungkin Oke, sebentar kita akan coba bahas kembali nih kita di bersama kita di utama gender ya. jangan jalan sama saya, jangan jalan sama saya gitu. Tapi sebenarnya terinspirasinya dari situ karena kok dia berani ya pakai pattern yang ramai banget atau terinspirasi catching dan Inspirasi. aja udah bisa jadi kayak mulai dari sini patternnya berbunga gitu ya mungkin Oke, sebentar kita akan coba bahas kembali nih kita di bersama kita di utama gender ya. jangan jalan sama saya, jangan jalan sama saya gitu. Tapi sebenarnya terinspirasinya dari situ karena kok dia berani ya pakai pattern yang ramai banget atau terinspirasi catching dan Inspirasi. Oke, sebentar kita akan coba bahas kembali nih kita di Jangan tinggalkan dirinya meski ingin bersatu cinta lekas tinggal. Satu lagu dari Arto Cinta Itu Kamu pendengar mengantarkan kita di menit ke-44 dari pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Namun sebelum itu akan kami hadirkan sebuah informasi di ruang dengar Anda. 94,4 FM. Pro 1 RRI Makassar. Kali ini mendengar informasi terkait rapat paripurna DPRD Sulsel. Satu lagu dari Arto Cinta Itu Kamu yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan ke-44 dari pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Namun sebelum itu akan kami hadirkan sebuah informasi di ruang rekan reporter Hairudin Merahim. Silakan informasi selengkapnya. Pro 1 RRI Makassar. Kali ini mendengar informasi terkait rapat paripurna DPRD Sulsel. Satu lagu dari Arto Cinta Itu Kamu yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan ke-44 dari pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Namun sebelum itu akan kami hadirkan sebuah informasi di ruang rekan reporter Hairudin Merahim. Silakan informasi selengkapnya. Ramperda, salah satunya Ramperda transformasi penyelenggaraan perpustakaan, juga ada Ramperda pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang, dan yang ketiga ada pengusulan dari pihak DPRD Sulawesi Selatan, yaitu pengelolaan dan pemanfaatan hutan mangrove, di mana saat ini anggota juru bicara dari anggota DPRD Ramperda pemanfaatan hutan mangrove Andi Jawari Januar yang akan sebentar lagi akan membacakan terkait dengan Ramperda tersebut, di mana saat ini dipimpin oleh DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Andi Darmawan Samuel memimpin rapat ini, dan pihak-pihak dari stakeholder terkait di DPRD di OPD Provinsi Sulawesi Selatan. Inilah salah satu jurubicara DPRD dari fraksi Partai Demokrat Andi Jawari yang membacakan terkait terhadap pengelolaan dan pemanfaatan mangrove. Mengucapkan apresiasi dan terima kasih kepada Forum Sidang Paripurna yang terhormat ini atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk menyampaikan presentasi ini. Pimpinan dan anggota DPRD yang saya hormati, bagaimana yang mekanisme yang mengatur kita dalam tahapan rancangan peraturan daerah usul inisiatif DPRD, sebelum memasuki tingkat pembicaraan satu, tentu saja rancangan usul inisiatif DPRD ini harus mendapatkan persetujuan dalam paripurna internal yang sedang kita lakukan di pagi hari ini. Selanjutnya, rancangan ini juga sudah
mendapatkan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi dari Kementerian Hukum dan HAM. Tadi tersingkat penjelasan dari juru bicara Raperda Pengelolaan dan Pemanfaatan Mangrove. Untuk selanjutnya dan demikian dari Ibrahim kembali ke Sunati Pasir Palilo. Oke, terima kasih rekan reporter Hairudin Ibrahim untuk informasi yang sudah dihadirkan pendengar ya. Ini tadi seputar rapat paripurna DPRD Sulawesi Selatan, lebih tepatnya terkait pengusulan Ranperda yang ada di Sulawesi Selatan lewat info terkini. Info terkini. 94,4 FM Kanal Inspirasi. Pro 1 RRI Makassar. Dan baiklah mendengar, kembali kita lanjutkan kebersamaan kita di Pengarus Utamaan Gender untuk edisi hari ini, Rabu 24 Agustus 2022, dan masih bersama dengan Dita selaku owner dari ALF Project ya. Ini sudah sudah banyak kita perbincangkan apa saja brand-brand yang sudah dikeluarkan, outfit-outfit dari ALF Project itu sendiri ya Dita ya, yang pastinya sudah sangat menginspirasi. Namun ada satu WhatsApp juga yang sudah masuk ini dari 0822 373 sekian. Katanya modal awal ketika membangun sebuah brand ini seperti apa kakak? Terima kasih. Modal awal. Selain modal kepo ya tadi ya. Modal insting ya. Banyak sih orang yang bilang gini, kita kalau mau bangun bisnis tuh gampang, karena bisa dari nol, nggak usah pakai modal, misalnya kayak gitu. Percaya teman-teman, nggak ada yang bisa. Tergantung berangkat nolnya dari mana sebenarnya. Tapi memang yang namanya modal itu sudah harus pasti ada ya ketika betul. membangun Selain usaha. financial ya, modal lain adalah kita tahu arah tujuannya mau kemana. Gitu. Modal awalnya adalah itu dulu, niat dulu deh awalnya. Karena kalau nggak niat dan masih ogah-ogahan, misalnya nih bisnis, kalau misalnya nggak diterusin atau nggak diseriusin, itu cuman jadi selingan aja, ya udah stuck di situ aja. Gitu. Tapi kalau misalnya kita seriusin bener-bener nih, kayak pengennya kayak gini, kita visioner banget nih sama bisnis, gitu toh. Yakin dan percaya itu bakal tercapai satu-satu. Yang penting financial dan juga niat dulu ya. Betul. Itulah modal utamanya. Betul. Oke. Nah tadi ini ada informasinya sebentar lagi akan hadir kegiatan workshopnya ya. Ya, di tanggal 27 nanti bakal ada workshop terkait dengan upcycle. Jadi ALF Project bersama Reward Project akan bikin workshop di mana kita bakal membuat suatu kemeja baru dari kemeja lama yang udah nggak kepake. Gimana caranya? Nanti akan diajarin sama Reward untuk bikin polanya dulu, kemudian dijulujur dulu, kemudian sampai akhirnya proses menjadi baju baru. Gitu. Itu salah satu ikhtiar kita, ikhtiar kita untuk ngasih tahu ke orang-orang bahwa produk yang lama itu bukan berarti nggak bisa kepake lagi, tapi mungkin bisa diakali gitu menjadi lebih baik lagi. Gitu. Ini juga bisa boleh dikatakan sangat menginspirasi ya, karena biasanya orang kalau udah beli stagnan di dalam lemari itu sudah kayak baju yang tidak akan kepake lagi. Tetapi ketika bisa satu pelajaran tadi lewat workshop nanti ini bisa nantinya akan menjadi nilai jual lagi nih. Dari baju yang tadinya udah usang, udah lama. Mungkin bisa bernilai jual lebih malah ya. Betul, atau misalnya bisa jadi peluang bisnis baru sebenarnya. Oke gitu. deh. Jadi tanggal 27 Agustus ya. Iya, boleh langsung ke Instagramnya ALF Project aja di @alf.project_. Di situ ada informasi terkait dengan gimana cara kita bisa daftar untuk ikut ke workshop tanggal 27 nanti. Gitu. Baik. Yang terakhir ini mungkin ada harapan yang ingin disampaikan seorang Dita, owner dari ALF Project ini untuk teman-teman khususnya anak muda di luar sana yang terus berkreasi, punya kreatif untuk membangun UMKM pastinya demi pertumbuhan ekonomi khususnya yang ada di Sulawesi Selatan. Silakan. Harapannya adalah teman-teman harus tahu bahwa zaman sekarang tuh udah mudah banget diakses kemana-mana. Instagram udah bisa diakses sama orang di luar negeri gitu. Ketika teman-teman pengen bikin bisnis, jangan pernah takut ini ada nggak ya pasarannya, ini orang bisa tahu nggak ya. Percaya nggak percaya itu pasti ada jalannya gitu. Ketika teman-teman punya niat untuk bangun bisnis, tahu dulu nih arahnya kemana, benchmarknya apa tuh kira-kira gitu. Atau misalnya
misalnya mau ngarahin kemana, karena kita nggak bisa nih menjangkau seluruh orang di Indonesia atau seluruh kalangan gitu. Kita nggak bisa nih audiensnya apa, tapi lebih ke spesifikan aja dulu kita mau buat apa, niat aja dulu, terus kita tahu deh arahnya kemana supaya bisnisnya juga bisa berjalan dengan lancar. Ini juga saya ngomongnya sambil ngaca sama diri sendiri sih, supaya bisa mengingatkan diri sendiri juga gitu. Oke. Baiklah, sampaikan salam saja ya buat teman-teman dari Reward Project ini. Semoga harapan dan pastinya ini sejalan lah ya. Betul. Bisa menginspirasi anak muda di luar sana, ini luar biasa juga ya. Senang banget bisa ada di sini. Terima kasih sekali lagi Dita, owner dari Al Project, sudah hadir bersama kami di Pengaruh Utama Gender. Semangat terus, sukses selalu buat Al Project-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan baiklah pendengar Pro 1 RRI Makassar, saya Arti Alfiart menutup kebersamaan kita di Pengaruh Utama Gender untuk edisi hari ini Rabu 24 Agustus 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 94,4 FM